Di Prabowo sekarang kan parah sebenarnya. Loyalitas Jokowi yang masuk semua di kabinet sekarang. Hampir separuh 40% mungkin menterinya Prabowo itu adalah menterinya Jokowi. Karena ini bicara loyalitas kan, khawatirnya itu yang dibilang itu yang lagi viral itu kan. Hati-hati jaga, kata Koni kan, jaga bapakmu itu. Takutnya nanti lewat juga. Kan maksudnya apa? Jangan salah ngambil orang lingkarannya, inner circle, karena Jokowi sangat hati-hati betul. Bismillahirrahmanirrahim guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini sungguh sangat mengejutkan sekali. Pengamat politik Kang Sarwi mewanti-wanti Pak Prabowo agar mencopot para menterinya yang liar dalam mengambil kebijakan dan memiliki loyalitas ganda. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Nggak ada orang yang di era Pak Jokowi ada nggak terasa menteri yang beda pendapat? Hampir nggak ada kan. Hati-hati, menterinya yang hati-hati. Karena kalau salah menerjemahkan jangankan simbol, kan Pak Jokowi main simbol. Matanya, ngomongnya, kalau dia ngomong ke kanan berarti hasil ke kiri. Kan itu harus dibaca oleh menteri. Kalau dia ngomong lagi simbol-simbolnya tuh banyak kan, simbol-simbol teori kekuasaan Jawa kan sama Jokowi. Salah aja panglimanya nggak dikasih kursi di pesta pernikahannya kan, itu dieksekusi sama dia, dikasih pelajaran langsung. Dan itu omongan publik udah rahasia umum kan, langsung diganti. Dan itu hati-hati betul, menteri nggak boleh salah ngomong, harus nggak boleh miss, dan harus bisa menerjemahkan apa maunya, jeronnya, seleranya Jokowi meskipun dia tidak ucapkan. Oh itu ya, dia simbol semua. Gaya politik Jawa banget ya. Jawa, jadi menurut saya bukan garis putus-putus, garis komando juga. Nggak ada menteri yang berani berbeda. Jangankan berbeda, salah menerjemahkan maunya Jokowi itu udah dampaknya pecat, diberhentikan. Makanya yang kedua adalah hebatnya Jokowi, semua tim sukses relawan yang berdarah-darah, nggak ada yang tercecer tuh. Dapat kue semua. Sehingga bicara dia di situ bukan bicara orang pintar, orang hebat, bicara loyalitas. Di Prabowo sekarang kan parah sebenarnya. Loyalitas Jokowi yang masuk semua di kabinet sekarang. Hampir separuh 40% mungkin menterinya Prabowo itu adalah menterinya Jokowi. Gimana loyalitasnya kan? Jangankan gitu, KPK, Kejaksaan sama Polri aja masih orang pemerintahan sebelumnya. Enak nggak lihat Trump itu kemarin sama? Begitu dilantik langsung 10 keputusan ditandatangani. Membatalkan putusannya Joe Biden itu kan ganas ekstrim banget di Amerika. Langsung ditandatangani mana yang dibatalkan, sama ditunjukkan 10 kebijakan yang dibatalkan langsung oleh Trump. Kebijakannya Joe Biden dilempar itu. Kita kan nggak gitu-gitu amat. Iya. Tapi ini mengganti pemerintahan aja tetap nggak seberani. Kalau memang Prabowo otoriter harusnya kan diganti aja. Karena ini bicara loyalitas kan, khawatirnya itu yang dibilang itu yang lagi viral itu kan. Hati-hati jaga, kata Koni kan, jaga bapakmu itu. Takutnya nanti lewat juga. Karena bicara loyalitas. Statement liar ini. Liar. Kan? Itu kan jadi liar kan? Maksudnya apa? Jangan salah ngambil orang lingkarannya, inner circle. Karena Jokowi sangat hati-hati betul menjaga inner circle-nya. Nggak sembarangan orang. Itu orangnya kalau dipenggal lehernya ketulis Jokowisme. Nggak bisa Jokowi B gitu, nggak bisa Jokowisme. Nah, itu. Tapi kan Prabowo ini kan juga maksud gue memang di dalam kabinetnya Pak Prabowo itu kan memang banyak orang-orang yang pernah menjadi loyalisnya Pak Jokowi, atau dalam hal ini menteri-menterinya Pak Jokowi gitu kan. Ya. Tapi kan Gerindra dan Pak Prabowo ini juga punya bentengnya sendiri bang. Maksudnya bentengnya ini kayak Mayor Teddy yang menjaga gitu kan. Menteri Luar Negeri dari Pak Prabowo, banyaklah orang-orang Gerindra yang masuk dalam hal ini menjaga inner circle-nya Pak Prabowo. Kalaupun dia kemudian menjadikan menteri-menteri Pak Jokowi sebagai menterinya juga, ini kan bisa dibaca sebagai dua hal. Kalau saya bacanya gitu. Yang pertama adalah memang karena kinerjanya untuk melanjutkan hal yang lama. Karena kan memang kampanye melanjutkan tuh. Yang kedua juga adalah karena menghargai Pak Jokowi aja. Menghargai karena ada Mas Gibran juga sebagai wakil presiden di sana. Gitu kan. Jadi ya kalau ada kekhawatiran Pak Prabowo mau ganti, saya rasa Pak Prabowo juga balas jasa kali ya. Atau abang melihatnya gimana tuh Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi sehingga banyaknya menteri yang masuk di dalam kabinet Pak Prabowo? Saya melihat Pak Prabowo itu kan sosok sebenarnya orang nggak mudah melepaskan jasa ya, budi orang ya. Makanya kan banyak testimoni kebuatan Prabowo itu kan banyak bunyi belakangan. Termasuk dia kontribusi bagaimana Prabowo menjaga teman-temannya, sahabatnya kan. Jadi nggak mudah berkhianat kan. Nah itu kan mungkin juga ya mungkin balas jasa budi. Memang Prabowo sadar kok dia terpilih bukan kan ada saham Jokowi di sana. Nggak ada bicara saham Jokowi. Itu kan pakai
bagaimana untuk menang itu kan orang udah paham, nggak perlu kita terjemahkan. Melanggar konstitusi waktu itu kan, menarik Gibran, kemudian bansos dan seterusnya. Kan saham Jokowi juga. Jadi maksudnya ya wajar kemudian ada kabinetnya, bayangannya Jokowi di sini kan, nggak bisa lepas itu kabinetnya Prabowo semua. Makanya orang-orang lamanya hampir semuanya kita bukan sedikit banyak gitu. Nah cuma hari ini kan itu jadi beban juga lama-lama. Bebannya adalah pada proses penegakan hukum, keamanan, korupsi kan. Jadi beban akhirnya. Termasuk keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang kemarin keluar, sekarang mulai bau amisnya kelihatan tuh. HGU yang keluar ternyata laut udah di-coupling ya kan. Kaget semua akhirnya kan. Nah nggak ada, ini pemadam kebakaran ini saya nggak tahu, ini kan dua hal, pemadam kebakaran sama siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu. Ternyata Prabowo juga bagian dari kekuasaan Tempo dulu kan. Jadi sekarang balas jasa mungkin iya juga. Balas jasa Masih mungkin beban, ya. masih beban. Tapi ini nggak bang, bumerang nggak bagi Pak Prabowo karena banyaknya orang Pak Jokowi di kabinet? Bumerang Kalau bagi Prabowo kan enggak sekarang. Karena approval ratingnya Pak Prabowo 80%. Orang masih puas. Iya betul. Iya, maksudnya mungkin ya ada menteri yang kontroversial, menteri yang jadi beban. Saya nggak mengatakan menteri yang jadi tapi tidak berguna bagi rakyat gitu. Bahkan urusan rumah tangga dia, masa kita yang menyaksikan dia ribut rumah tangganya kan. Masa nggak ada berdampak kan. Nomenklaturnya agak bagus tuh kementerian. Iya, kementerian yang berantem rumah tangga. Tapi kan ada kebijakan propolisnya Prabowo yang ditangkap publik kan. Itu yang meningkatkan kepuasan itu kalau diuji, diturunkan ke Prabel misalnya. Mungkin makan siang gratis itu masyarakat puas. Kemudian ada token listrik 50% kemarin, bayar 50% gitu ya. Kemudian ada cek medical check up gratis. Kemudian ada soal PPN yang nggak jadi dinaikkan hanya untuk barang mewah. Kemudian ada juga kebijakan Prabowo soal swasembada pangan kan, yang mau difokuskan jagung nggak boleh impor. Nah, mungkin di situ populis di situ. Jadi menutupi semua celah-celah kabinet yang kemarin, ya wajahnya itu kabinetnya Jokowi. Serasa negara sosialis gitu loh bang. Makan makanan bergizi, cek kesehatan gratis. Iya. Itu kan cukup ini ya, sangat orientasinya tuh kesejahteraan banget. Karena kalau dalam mazhab ideologi mazhab isme paham-paham di dunia kan liberal, kapitalis kan nenek moyangnya sama. Nanti irisannya kalau politik demokrasi, ekonominya nanti kapitalis, agamanya dia jadi sekuler kan. Nah jadi kebijakannya kiri. Kerjanya apa? Subsidi, bantu. Dia nggak boleh pasar menjadi tidak berguna. Negara berkuasa penuh. Prabowo ini sebenarnya kekuasaannya, dia bicara tentang ini kiri, sosialis. Ini negara itu harus kuat daripada pasar. Gak boleh swasta mengintervensi negara. Ini yang mau dicoba hari ini, pagar ini. Ini menunjukkan kekuatan negara ya. Iya, bicarakan banyak viral juga tuh, negara NKRI, negara Kesatuan Republiknya Aguan kan. Nah ini kan pertarungan juga. Ini pertarungannya di situ. Mana yang kuat, negara atau swasta atau korporasi. Jadi ini kan Prabowo arahnya ke situ, tapi benar nggak? Nanti kita lihat aja. Karena nggak ada biasanya negara, kan Trump kemarin kan ngeluh, hati-hati nih korporasi oligarki kan, pemerintahan ini nggak berdaya loh. Tidak sirte antara ada dan tiada. Negara menjadi penjaga malam. Jangan kan gitu, ngatur tiket pesawat nggak bisa lagi negara. Coba aja lah nanti besok kita mau pulang lebaran, itu nggak bisa dikontrol negara kok. Makanya saya bilang nggak ada gunanya menteri itu, nggak berguna. Masa harga tiket bisa 2.300% di Lebaran atau Natal, ya kan? Kalau negara sosialis, negara kan nggak bisa, harus diatur oleh negara itu. Nggak boleh kenaikan lebih dari 100% misalnya kan. Nah kalau lihat Prabowo-nya begitu. Jadi Prabowo tuh pengen masuk pada sisi-sisi itu ya. Sisi negara sosialis. yang berdaya, negara yang kuat. Negara yang berdaya, negara yang kuat. Korporasi tunduk pada negara. Oke guys, memang apa yang disampaikan oleh Bung Pangisari betul sekali. Pak Prabowo harus mencopot menteri yang liar dalam mengambil kebijakan dan memiliki loyalitas ganda. Yang ditakutkan bisa-bisa ada oknum menteri yang berupaya bikin image pemerintah Pak Prabowo itu jadi buruk di mata rakyat. Bisa saja hal itu juga buat modal gorengan menuju 2029 guys. Loyalitas ganda menteri tentu itu akan merusak wibawa dan citra presiden. Para menteri yang gak kompeten dan bikin kacau dalam kabinet Pak Prabowo seharusnya dipecat semua, jadi ganti yang lebih kompeten, karena masih banyak anak bangsa yang pintar, lebih loyal dan mampu membantu presiden. Jadi Pak Prabowo memang saat ini harus berani mengambil keputusan ekstrim ini demi memperbaiki
citra kabinetnya dan berani menghilangkan bayang-bayang Pak Jokowi. Yakin jika Pak Prabowo mengutamakan kepentingan rakyat kecil, rakyat akan ada di barisan Pak Prabowo mendukung kebijakannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.